perkenalkan, nama saya Devi Kurnia Salsabila. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat, kedudukan sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pun pengertian bahasa yang kita dapat ketahui, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa juga adalah alat yang sistematis untuk mencapai gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Adapun ciri-ciri bahasa, yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Maksudnya di sini bahwa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contohnya, white house dibaca rumah putih, bukan putih rumah. Dan kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Yang ketiga, itu terdapat bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu merupakan lambang bahasa diwujudkan dengan bunyi. Contohnya dalam bahasa Indonesia, lambang I bunyinya artinya tidak ada kecuali dipanjangkan menjadi I, memiliki arti menjijikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, lambang I atau bunyinya seperti I artinya adalah saya. Dan empat, bahasa itu bermakna. Suatu bahasa harus mempunyai makna tersendiri. Contohnya I atau I tidak ada makna. I jika dipanjangkan mempunyai makna menjijikan. Yang kelima, ada bahasa itu arbiter. Arbiter adalah sembarangan, sewenang-wenang, mana suka atau berubah-ubah. Maksudnya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dalam lambang tersebut. Contohnya meriam dalam arti arbiter yaitu merindukan kasih sayang. Yang keenam yaitu bahasa itu konvensional. Bahasa yang sudah ditetapkan tersendiri baik sistem lembaga bunyi atau makna bahasa yang tersebut oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyebut pipis dengan makna buang air kecil. Yang ketujuh itu ada bahasa itu bersifat produktif. Adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi ada unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satu satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada masa bahasa itu. Contohnya galau, alay, lebay. Yang ke-8 itu bahasa itu universal. Artinya ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa Indonesia di dunia. Contohnya, secara universal dalam berbagai bahasa kata terima kasih sebagai berikut dalam bahasa Inggris thank you. Nah, yang ke-9, bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis karena berkaitan bahasa itu dengan manusia. Contohnya, download dan upload berubah menjadi unduh dan unggah. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Maksudnya adalah alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Adapun fungsi bahasa. Fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi dan mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang ketiga yaitu sebagai alat kontroversial. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia, yaitu dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau, sekarang Kepulauan Riau. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikat satu bertumpah darah yang satu tanah.
Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan pendudukannya sebagai bahasa nasional. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan kembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perubahan linguistik. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang bernama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin Charles Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Malmoer dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini juga dikenal ejaan Sulendi. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Evianus Ketopo pada tahun 1997 tapi tidak dilaksanakan. Nah, yang keempat, ejaan Menindo dikenal pada akhir tahun 1959 tetapi dibatalkan peresmiannya. Yang kelima, ada ejaan yang disempurnakan diresmikan pemakaian pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015.